Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Terperangkap ternyata hari ini begitu ya. Utang 4,6 triliun ya. Pengelola sirkuit Mandalika ajukan PMN. Ada apa begitu ya? Kemana BPK dan KPK hari ini begitu kan ya, seharusnya telusuri begitu. 4,6 triliun itu tidak mudah begitu ya. Semoga Pak Mahfud saja begitu ya memberikan komentar bagaimana nanti ya dengan kejadian-kejadian seperti ini begitu. Padahal sponsor dari BUMN sudah dikerahkan begitu, kok masih ada rugi. Ada apa begitu? Jangan-jangan pengelolaannya yang salah atau tempatnya yang salah. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Kalau orang punya gagasan kan, tempat itu kan semestinya di tempat yang kemudian menjadi ajang yang kemudian menjadi dampak ekonomi seperti ibu kota begitu ya. Kalau nanti IKN jadi ya letakkan di IKN, kan menarik di situ begitu ya. Seperti cita-cita Pak Erick Thohir begitu, kalau IKN jadi maka ada tribun atau tempat olahraga di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, ternyata rugi setiap penyelenggaraan event itu. Padahal undang Riri ya. Terperangkap utang 4,6 triliun in journey ya. Pengelola sirkuit Mandalika ajukan PMN ya. Kata Bu Sri, kalau nggak mau ngutang hapus semua subsidi. Kepinteran ya akibat gaul sekolah. Ya betul sekali begitu ya. Kita lihat saja begitu kan. Kalau kita menghapus subsidi begitu kan ya, dengan apa-apa pokok seperti LPG, bahan-bahan bakar itu semakin naiknya luar biasa begitu kan. Tetap aja begitu kan. Mau disubsidi atau tidak subsidi tetap aja di situ begitu. Korupsi, angka korupsi semakin jadi begitu ya. Apakah kalau ingin menghapus subsidi ini semuanya akan diberikan uang oleh pemerintah? Malah tambah ambruk begitu ya. Aneh ya, buat kebijakan buat sirkuit di daerah berkapitanya minim dan pendapatan daerah tergantung pusat. Mohon maaf, bukan mengecilkan daerah tersebut, enggak real aja ya. Yang saya katakan sejak awal begini ya, kalau orang punya gagasan ya, Mandalika itu, sirkuit Mandalika itu bukan sejatinya ditempatkan di situ begitu kan. Ditempatkan ya di Surabaya, di kota-kota yang kemudian maju begitu kan, atau di ibu kota begitu kan. Jangan sampai ya sirkuit ini diletakkan di Jawa Tengah. Itu baru lebih bermasalah begitu kan. Karena apa? Karena ya masyarakat sendiri tahu bahwa perkembangan di Jawa Tengah, kemajuan dari sektor ekonomi kan masih ada terganjal dari angka kemiskinan itu, apalagi jalannya rusak dan sebagainya begitu ya. Jadi ya mending saja seperti Formula E. Mengapa dia untung begitu kan? Karena di tengah-tengah pusat begitu kan ya. Mau tidak mau dengan angka itulah menjadi dampak ekonomi begitu kan. Ya sepertinya saya setuju saja dengan pendapat-pendapat seperti ini begitu kan. Memang ini Rara Bang ya, percuma undang Rara untuk menolak hujan yang katanya bayar mahal. Itu kalau sirkuit Mandalika masih utang 4,6 triliun ya, kok negoro tenang-tenang aja punya utang. Ya iyalah, lawong sing bayar pajak dari rakyat ini kan. Rakyat maning. Coba uang 4,6 triliun itu untuk Kesra ya bisa hidup tenang. Betul juga begitu. Jadi artinya apa selama ini? Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi selama ini begitu, wah ini kacau begitu dan memalukan begitu ya. Semua akan meroket ya, Mei, Juni, Juli, mulai Agustus begini, enggak taunya hutangnya. Ya kita tahu bahwa persoalan politik hari ini ya seperti itu begitu kan. Ada bersifat politis, ada yang sifat tidak begitu. Kalau kerugian 4,6 triliun itu bukan kerugian begitu kan. Ya kerugian itu paling miliar 3 miliar 4 miliar begitu kan ya, karena ini ajang internasional begitu ya. Formula E Ancol dan Mandalika bedanya di mana ya? Kok Mandalika makan anggaran triliunan? Kenapa negara dan rakyat yang harus bayar melalui penyertaan modal negara? Ya, kita tahu masyarakat apalagi yang mau yang tidak dilanjuti begitu kan? Kalau bukan ngutang sana sini begitu kan. Jadi artinya selama ini apa? Ya gagal total begitu Mandalika begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya terperangkap utang 4,6 triliun ya, in journey, pengelola sirkuit Mandalika ajukan PMN ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya.
Dikutip dari Fusilat News ya, melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation ITDC ya, yaitu holding BUMN Pariwisata Injourney mengajukan penyertaan modal negara PNN sebesar 1,5 triliun. Ya, bayangkan begitu ya. Penyertaan modal negara PNN itu akan digunakan untuk menyelesaikan utang perusahaan karena perusahaan menanggung utang 4,6 triliun untuk membangun proyek sirkuit Mandalika. Direktur Utama Dirut Injourney Doni Oskara menjelaskan utang tersebut ya terbagi dalam 2 tem, ada jangka panjang dan ada jangka pendek begitu kan. Jangka pendek ya sekitaran 1,2 triliun dan jangka panjang 3,4 triliun. Artinya kalau kita merujuk pada ini, wah, apakah nanti misal ya di 2024 misalnya, 2023, 2024 misalnya ada penyelenggara MotoGP. Wah, ini malah tambah gagal di situ begitu. Sponsornya aja, peminatnya aja tidak ada di situ untuk menjadi sponsor MotoGP begitu. Kenapa? Karena di satu sisi ya satu-satunya ya sponsor yang paling banyak itu mungkin BUMN yang jor-joran di situ begitu kan. Tapi yang lain itu apa sih yang mau yang dibanggakan begitu kan? Ya banggalah, tentu bangga begitu. Tapi kalau punya utang seperti ini kan rakyat kan yang menjadi beban begitu ya. Bahkan terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand VIP ya. Untuk itu dikatakan Doni satu-satunya untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek itu dirinya mengajukan penyertaan modal negara atau sebesar 1,5 triliun ya. Bahkan penyelesaian ini ya, bahkan mengenai kewajiban jangka panjang yang sebesar 3,4 triliun ya, Joni memaparkan sejumlah strategi. Pertama, pihaknya akan menghilangkan biaya itu begitu. Yang menariknya di sini adalah ya bahwa MotoGP itu tidak menarik untuk bagi sponsor mereka begitu kan. Satu, yang kedua adalah kerugiannya luar biasa begitu ya. Di situ kan sudah jelas di situ. Artinya apa? Artinya ngapain masih mempertahankan MotoGP kalau ujung-ujungnya ya punya utang seperti ini begitu. Katanya ajang internasional, iya begitu kan ya. Tetapi kalau masih ngutang, tidak ada keuntungan, tidak ada dampak ekonomi dan sebagainya, bagaimana begitu kan? Saya masih lihat bahwa proses ke depan begitu ya. Apakah Formula E dengan MotoGP ini mana yang lebih menguntungkan begitu kan? Formula E saja untungnya luar biasa begitu daripada Mandalika begitu kan ya. Ya kita lihat saja begitu kan ya, lapangannya buat jadi apa di situ begitu kan? Ya anak kecil ya yang di situ, bolehlah anak-anak kecil main di situ begitu kan, sebagai bentuk kebahagiaan orang NTB di situ begitu ya. Ya biarkan mereka begitu. Apalagi ya daripada rusak tidak digunakan begitu, mending digunakan oleh masyarakat di situ begitu ya. Ya jadi ini mungkin ya manfaatnya di situ begitu kan. Ya walaupun rugi ya tidak menjadi masalah. Nasi sudah jadi bubur begitu kan, begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ya kita tahu bahwa ya bisa saja Mandalika ini gagal total begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.